mendengarkan berita hari ini. Kami berlima akan membawakan berita yang pada saat itu sempat viral beredar di kalangan siswa-siswi dan guru-guru Semandua Sukatani. Berita itu merupakan berita tentang kejadian yang dialami oleh teman sekelas kami, yaitu Muhammad Raifal. Jadi pada saat itu di sore hari saat saya sudah pulang sekolah, saya pulang secara tergesa-gesa atau terburu-buru. Sebelum pulang, saya sempat mengantarkan teman saya. Saya menawarkan untuk memberikan dia tumpangan. Setelah saya mengantarkan teman saya dan menuju arah pulang, saya kebetulan bersama teman saya yang memang searah jalannya dan rumahnya pun berdekatan dengan saya, namun beda kendaraan. Di situ saya mendengar suara sirene ambulan di tengah ramainya atau padatnya jalanan di sore hari itu. Tanpa berpikir panjang atau tanpa memikirkan bahwa ambulan itu urgent atau tidak, saya berinisiatif untuk membukakan jalan ambulan itu. Namun saya terlalu cepat atau terlalu kencang menaikkan speedometer saya, kecepatan motor saya, sehingga jauh di depan ambulan, dan bahkan supir ambulan itu tidak tahu kalau saya membukakan jalan untuknya, saking jauhnya. Setelah saya jalan terus membukakan jalan, 100 meter sebelum titik saya jatuh, saya sempat sadarkan diri melihat speedometer saya di angka 78 kecepatan kilometer per jam. Lalu setelah 100 meter di mana saya sadar, saya pun terjatuh. Saya tidak kuat menahan goyangan setirnya. Memang jalanan di sekitar saya jatuh itu berlubang atau bahkan rusak. Sangat berbahaya bagi pengendara yang menjalankan kendaraannya begitu cepat. Saya di situ memang sudah tidak enak badan. Kepala saya pusing dan badan saya panas. Namun saya tetap memaksakan masuk agar absensi saya bagus. Oleh karena itu saya tidak kuat untuk menahan goncangan motor saya karena melewati jalanan rusak tersebut. Saya pun jatuh dan pingsan. Pada saat terpental cukup jauh di depan ambulans tersebut, kendaraannya masih saja berjalan dikarenakan laju kecepatan yang cukup tinggi sehingga menabrak satu pengendara motor lain yang melintas. Pengendara motor tersebut juga dibawa ke rumah sakit yang sama. Tidak ada luka serius pada pengendara motor itu, hanya terdapat lecet-lecet di tubuhnya. Pada kejadian tersebut, Repal dibawa oleh ambulan tersebut ke rumah sakit terdekat. Namun, rumah sakit yang dikunjungi kurang mendukung, hingga akhirnya Repal dirujuk ke RSUD Cibitung. Pada saat kejadian tersebut, Repal mendapatkan 5 jahitan dan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Repal dilarikan ke rumah sakit yang menggunakan ambulan yang nyatanya ia kawal tadi, dan nyatanya ambulan itu tidak terdapat pasien di dalamnya atau urgent. Kecelakaan yang dialami oleh teman saya tentu mengejutkan banyak pihak. Namun, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski begitu, peristiwa ini menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, terutama bagi para pelajar yang masih dalam masa pertumbuhan dan kerap kali kurang menyadari akan risiko yang terjadi di sekitar mereka.